Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya ada baik-baik. Atau mungkin saat ini ada yang bersedih, ada yang sakit. Mungkinkah ada yang mengalami berbagai-bagai kesulitan hidup akibat dari dampak mewabahnya virus corona atau COVID-19? Saudara, apapun kondisi kita atau situasi hidup yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Ia tahu kebutuhan kita. Ia tahu segala gumul dan harapan kita. Ia tahu apa yang baik untuk kita. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, maka mari kita tunjukkan kasih kita itu kepadanya dengan selalu mengucap syukur apapun kondisi hidup yang kita alami. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini kita juga mengucap syukur karena Roh Kudus yang telah dicurahkan untuk kita. Kita bersyukur karena oleh kuasa Roh Kudus hidup kita dibarui. Kita dikuatkan, dihibur, disemangati, ditolong untuk menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Roh Kudus juga menuntun kita untuk memilih melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi diri dan juga bagi orang lain, bahkan dunia ini. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, ada dua pilihan yang ditawarkan. Hidup menurut daging ataukah hidup menurut roh? Daging dalam hal ini merupakan metafora kehidupan jasmani manusia. Kehidupan duniawi, sebuah gambaran kehidupan di dalam dosa. Roh menunjuk pada Roh Allah, Roh Kudus, sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan jika saat ini kita disuruh memilih antara hidup menurut daging ataukah hidup menurut roh, maka yang mana akan saudara pilih? Sepasti ketong semua akan bilang, beta mau hidup menurut roh. Ketong semua pun pilihan betul. Hidup menurut roh adalah pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Sayangnya saudara, dalam realita kehidupan, dalam ketumpung hidup hari-hari, kadang aroma kelezatan daging itu begitu menggoda, sehingga kita tak tahan untuk menikmati yang namanya daging enak. Meskipun sudah ada larangan karena tidak baik untuk kesehatan. Ketong kadang nekat lalu berdalih,
sing apa-apa, kan makan sepotong saja mo. Sing apa-apa, cuma sekali-sekali saja. Sing apa-apa, habis makan kan ada obat perminum, dan seterusnya. Ibu bapak yang Tuhan kasihi, ini sebuah ilustrasi yang mau menggambarkan tentang hidup Kristiani kita yang cenderung berubah-ubah ikut suka. Kita gampang tergoda dan hanyut dalam selera diri. Kita tergoda mengikuti keinginan daging dan bukan keinginan roh. Walaupun kita sudah diperingatkan tentang dampak buruk dari keinginan daging itu untuk keselamatan kita. Dampak buruk itu dikatakan pada ayat 21b bacaan tadi, yaitu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Saudara yang Tuhan sayang, sebenarnya Allah menghendaki kita untuk selalu bisa menikmati hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Allah ingin supaya relasi dengannya sebagai sumber hidup dan sumber segala kebaikan tetap terjaga. Allah juga mau supaya relasi atau hubungan kita dengan sesama, bahkan juga dengan alam, selalu terjalin indah. Kecenderungan hidup menurut keinginan daging akan berdampak buruk bagi diri, berdampak buruk bagi keluarga, berdampak buruk bagi orang lain, berdampak buruk untuk dunia di sekeliling kita. Perbuatan-perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sejenisnya akan berdampak buruk pada rusaknya moral, hancurnya nama baik, dan terganggunya kesehatan diri sendiri, dan seterusnya. Penyembahan berhala, sihir, ilmu-ilmu gelap, pakatang, suanggi, kakarlokan, dan sebagainya akan berdampak buruk pada rusaknya hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi diandalkan, Tuhan tidak lagi dipercayai sebagai Allah yang hidup. Tuhan tak lagi diakui sebagai yang berkuasa, yang sanggup memelihara, yang sanggup menolong, yang sanggup menyelamatkan. Posisi dan peran Tuhan dengan sengaja diabaikan. Perseteruan atau kebencian, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, roh pemecah, kedengkian, dan sejenisnya akan berdampak buruk pada rusaknya hubungan dengan sesama atau juga dengan lingkungan. Karena yang ada hanya cinta diri, rasa diri lebih dari orang lain, mengerti lebih, kepala malawang, balaga besar, dan seterusnya. Begitu juga dengan kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, akan berdampak pada hilangnya rasa nyaman dan ketenangan bersama. Orang menjadi hilang kontrol, hilang kendali, hilang akal, hilang rasa. Nilai-nilai kesantunan, pengendalian diri, kesederhanaan tidak dilihat sebagai hal penting yang menunjukkan
kualitas diri. Berbagai dampak buruk keinginan daging ini hanya bisa diatasi jikalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh. Namun perlu disadari bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh itu tidak otomatis terjadi. Roh Kudus itu bukanlah roh yang otoriter, yang semaunya saja mendikte hidup seseorang. Roh Kudus tidak serta-merta mengambil alih semua keinginan kita dan memaksa kita mengikuti kehendaknya. Allah tidak menjadikan kita ibarat robot atau televisi yang dikontrol dengan remote dari tangan Allah. Allah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih apa yang baik menurut kehendak Allah dan memilih apa yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah. Tentu saja dengan segala konsekuensinya. Kalau bikin baik, ya dapat baik. Tapi kalau bikin terbaik, ketong bisa bayangkan, pasti juga dapat terbaik. Dan karena itu, mesti ada kesadaran dan kemauan baik yang lahir dari diri sendiri untuk mau dipimpin oleh Roh. Memberi diri dipimpin oleh Roh berarti membuka diri, membuka hati untuk Roh mengintervensi semua keinginan kita. Memberi diri dipimpin oleh Roh berarti bersedia taat melakukan yang diinginkan oleh Roh. Umat terkasih, sebenarnya Roh Kudus itu ada di ketumpung hati. Roh Kudus itu ada di ketumpung diri. Roh Kudus itu yang sering berperan sebagai sinyal peringatan yang babunyi kas ingat katong manakala ingin bikin sesuatu yang salah. Ada istilah hati kecil sing mau, hati kecil sing kasih baik. Selalu ada pertentangan batin. Misalnya saja, ketika tersulut emosi, kemarahan meledak, hati kecil bilang, "Oi, sabar, tenang, rem marah tuh." Atau ketika ketong mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik, yang bukan menjadi ketumpung hak, maka hati kecil akan bilang, "Au, jangan begitu. Sing bagus, itu dosa. Tuhan sing suka." Pertentangan keinginan baik dan buruk di dalam diri seperti ini menjadi gambaran bagaimana keinginan daging dan keinginan roh itu memang selalu berlawanan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara, sering karena kelemahan ketong bisa kalah oleh keinginan daging. Karena itu hanya ada satu pilihan, berilah diri dipimpin oleh Roh. Rohlah yang akan mengalahkan keinginan daging dan menuntun kita untuk melakukan hal yang baik, sebab Roh itu berasal dari Allah. Perbuatan baik yang disebutkan dengan buah-buah Roh, hitung-hitung ada 9. Kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9. Jemaat, dalam menerapkan pola hidup sehat, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah. Manfaat buah bagi kesehatan tubuh itu banyak sekali. Antara lain, sumber vitamin, sumber antioksidan alami, menjaga imunitas atau daya tahan tubuh, mencegah penyakit tertentu, dan seterusnya. Buah-buah roh tak kalah manfaatnya bagi kesehatan rohani kita, yang berguna menutrisi, menguatkan imun, mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dosa. Kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan menjadi buah yang menutrisi hati untuk menjaga relasi, berempati, dan tulus memberi tanpa pamrih. Sukacita, perasaan girang gembira menjadi buah yang meningkatkan imun tubuh, yang mencegah bahkan menyembuhkan penyakit seperti dikatakan pada Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu juga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kekuatan untuk merasa tenang ketika berada dalam badai kehidupan. Kesabaran, juga pengendalian diri adalah buah yang bermanfaat sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang merusak hati. Ketika ada sesuatu yang datang mengganggu hati, ganggu perasaan, memancing emosi, dengan kesabaran ketung sing gampang parjumawa, cepat-cepat marah, yang bikin ketumpung hati sakit, ketumpung darah bisa naik, atau juga lalu jadi stres. Bapak, Ibu, Basudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di masa pandemi COVID-19 ini, katong semua selain menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh jasmani, juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan hidup rohani kita. Mari, berilah diri dipimpin oleh Roh, dan nikmatilah manfaat dari buah-buah roh bagi kebaikan diri dan yang serta-merta membawa kebaikan bagi keluarga, bagi sesama, bagi dunia ini. Tuhan sumber hidup dan sumber segala kebaikan menyertai dan memberkati katong semua. Amin.